Gimana? Sudah diberkati? Lebih kuat lagi? Oke. Kita akan memasuki sesi dengan judul yang baru. Ini judul yang akan membawa kita lebih produktif di musim baru. Apa itu? Kita mengenal dalam diri kita karunia-karunia roh. Saya akan membagikan bahwa karunia-karunia roh ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena sebagian besar dari kita tidak memahami tentang ini lebih banyak, lebih baik. Dan tidak berusaha untuk mencarinya. Padahal semua pelayanan Yesus, manifestasi karunia roh. Dan kita mengabaikan karunia-karunia roh karena kita berpikir ini tidak perlu bagiku, perlu bagimu, perlu bagi kita. Itulah sebabnya kita dipedaya oleh setan. Saya ingin membuka itu bagi kita. Supaya dimanapun kita ada, kita melakukan mujizat, melepaskan kuasa, memulihkan keadaan orang, hidup orang. Apalagi ini musim tuaian. Sehingga bukan saja saya tapi kalian. Dimanapun di kota ini engkau melakukan hal-hal yang besar. Nah, mari kita mengenal dulu karunia-karunia roh. Bukan hanya mengenal karunia roh, engkau bisa tahu karunia roh di dalam diri. Dan saya mau perlahan-lahan dulu membawa kita. Karena kita akan praktek nanti, besok tentunya. Nanti tidak cukup waktunya sampai kau bisa tahu. Iya ya Tuhan, ini akan lebih tajam dalam hidupku, akan semakin berkembang dalam hidupku. Karena aku tahu karunia-karunia roh ini membuat pelayananku semakin efektif. Haleluya. Nah, mari kita lihat dulu sedikit gambaran tentang Yesus. Coba ya. Kita buka di Matius coba dulu. Ini kita kronologi dulu. Matius pasal yang ketiga coba kita lihat tentang Yesus ya. Yesus itu model kita, Saudara. Yesus. Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit di situ sorga terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Turun di situ sebenarnya bukan turun tapi tinggal. Nah, kalau roh Allah tinggal di dalam, itulah yang kita pelajari tadi. Jadi mari kita perhatikan, ini dia. Selama 30 tahun Yesus hidup sebagai manusia biasa. Mengosongkan dirinya dan menjadi manusia tanpa perbuatan ajaib sekalipun. Karena memang roh Allah belum tinggal. Ingat itu. Karena roh Allah itu adalah kuasa Allah. Makanya dia hidup sebagai manusia biasa. Sebagai hamba. Dalam rumah Yusuf. Diperintah Yusuf. Sebagai anak yang taat. Tapi perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan mujizat yang besar. Yang penuh kuasa. Dan yang lain-lain itu. Tidak kita lihat selama 30 tahun. Karena memang roh Allah belum tinggal di dalam. Tapi lihat setelah roh Allah tinggal. Lihat di situ. Matius pasal yang keempat. Kita bisa memahami saudara. Ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Maksudnya sejak waktu itulah Yesus memulai pelayanannya. Sejak kapan? Sejak roh Allah tinggal di dalam. Roh Allah lah yang membuat pelayananmu berbuah 100 kali. 30 kali, 60 kali. Kita membutuhkan mitra dengan Roh Kudus ini khusus di musim akhir ini. Roh Allah harus bebas bekerja melalui dirimu di musim akhir ini. Itu sebabnya saya berkata pada kalian, ini spirit expression. Tahun-tahun ke depan kita akan melihat lagi bagaimana manifestasi dari Roh Allah. Yesus aja gak bisa berbuat apapun.
sampai Roh Allah tinggal. Sejak waktu itu dia memulai pelayanannya. Dan lihat saudara. Ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur, oke, kita lompati saja. Ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ini yang saya dapat tadi waktu saya berdoa. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi kita bukan Injil keselamatan. Kita Injil kerajaan. Kita tidak hanya stop di keselamatan, tapi kita adalah Injil kerajaan Allah. Matius 13, benih itu adalah firman tentang kerajaan. Makanya gereja itu adalah gereja yang berkerajaan. Haleluya. Nah, lihat di situ Yesus Injil kerajaan Allah serta lihat melenyapkan segala, bukan sebagian, segala penyakit dan kelemahan. Ini di area jiwa ini. Bayangkan pengurapan dan kuasa yang menyertai Yesus sanggup masuk ke dimensi yang lebih dalam, yaitu jiwamu. Ini yang saya sebut orang-orang yang terganggu jiwanya, tidak waras, karakternya, yang kita heran kadang kok begini karakternya, sifatnya, pola pikirnya, aneh-aneh, tapi nyata. Tertawa dulu kita, ini kan. Nah, di situ disebut kita kadang udah kasih pemuritan, kasih firman, kasih kebenaran, jangan lagi seperti bingung atau frustasi dengan semua ini. Ingat, Roh Allah punya solusi. Roh Allah punya kuasa. Dan di situ disebut segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat yang ke-24 perhatikan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Inilah manifestasi karunia-karunia roh. Ingat itu. Karena di dalam karunia-karunia roh ada karunia menyembuhkan, karunia melakukan mujizat. Yesaya 61. Mari kita lihat. Yesaya 61. Supaya kita tidak terkunci kesembuhan itu hanya di tubuh. Bisa mengerti? Di area jiwa sekarang banyak orang bermasalah loh. Banyak sekali. Karena area jiwanya bermasalah, hubungan-hubungan yang dia bangun tidak langgeng, maka perceraian ada, hubungan yang retak ada, dan seterusnya. Bisa mengerti? Karena impact dari jiwa yang rusak juga, bukan rusak, yang sakit itu mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Lihat Yesaya 61. Indah sekali kita hidup di zaman sekarang. Indah sekali. Yesaya 61 ayat 1, lihat ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Bukankah begitu? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Katakan pengurapan. Tuhan, roh Tuhan Allah. Jadi setelah kita diurapi, baru roh Tuhan Allah di atasnya. Makanya pengurapan itu bisa roh Tuhan tidak ada padanya. Bisa mengerti maksud saya? Makanya jangan heran ada firman berkata, aku mengusir setan, aku melakukan mujizat, tapi Tuhan berkata, I don't know you. Karena pengurapan belum tentu roh Tuhan ada di sana. Bisa mengerti? Karena pengurapan dengan roh Tuhan itu tidak sama. Makanya jangan terkecoh dengan pengurapan. Harus lihat juga hidupnya, buahnya. Oke, nanti kita tidak bahas itu, tapi nanti kita bahas. Saya hanya mau menekankan di sini bahwa pengurapan dari roh Allah atau kuasa dari roh Allah itu menjangkau hal-hal yang luar biasa. Semua aspek kehidupan. Lihat, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Lihat, katakan sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Bayangkan itu, ini bukan area tubuh. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini bukan di penjara fisik. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dan seterusnya, kalian baca di ayat kedua. Ini tersedia bagi kita sekarang.
Kuasa pengurapan ini tersedia bagi kita sekarang. Haleluya. Itu yang saya terima dari Tuhan. Itu sebabnya kita mari melihat bagaimana kita bisa masuk ke dimensi ini dengan tahu mengenal karunia roh. Bisa paham maksud saya? Indah sekali bukan? Karena kau bisa mempraktekkan ini di jalan-jalan, di kantor-kantor, di pasar-pasar. Tidak hanya di gereja. Bisa kau praktekkan ini di bisnismu, di tetanggamu, dimanapun. Karena Yesus disebut di situ berjalan keliling, bukan sedang di gereja. Jadi dia melakukan itu di mana? Di persimpangan jalan. Di mana? Di pasar. Di mana? Di tepi danau. Di mana? Di mana-mana. Jadi ini bisa kau praktekkan di domain-domainmu. Jadi jangan berpikir bahwa karunia roh hanya ada di gereja saja. Oke, tulis judulnya. Mengenal karunia roh. Karena kalau kita udah masuk ke dimensi roh seperti ini, nggak mungkin kita nggak mempelajari karunia roh ini. Ya, kau bahagia kan? Bahagia. Karena kau sering sekali selama ini mungkin tidak terlalu mengejar yang namanya karunia roh. Sudahlah itu sama orang-orang yang penginjil, nabi, rasul. Seperti itu. Bukan, saudara. Kau harus tahu apa yang ditaruh Tuhan dalam dirimu. Harus tahu. Mengenal karunia roh. Mengapa penting karunia roh? Kira-kira begitu. Nomor 1. Kita catat dulu nomor 1. Karunia roh diberi untuk kepentingan bersama. Diberi untuk kepentingan bersama. Mari kita buka 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ini diberikan untuk kepentingan kita bersama. Oke, 1 Korintus pasal 14. Saudara masih tertarik dengan saya? Oke, berarti masih konsen. Oh sorry, 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Sorry ya, kita perlu konsentrasi dulu sedikit karena ini ada kebenarannya. Ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Sudah? Lihat. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk. Kenapa disebut kepentingan bersama? Berarti ada kebutuhan. Dan kebutuhan itu tidak bisa kau yang memenuhinya kecuali roh. Makanya kalau ini tidak ada, gereja tetap kurang. Karena kalau bisanya kau buat, ngapain diberi roh? Come on. Beri respon dong. Kalau bisanya kita supply, kenapa harus datang dari roh Allah? Makanya ketika karunia ini tidak berkembang dalam gereja, gereja itu tetap kurang. Pelayananmu tetap kurang. Apapun panggilan kita di marketplace tetap kurang. Karunia hikmat bekerja dalam Daniel, itu sebabnya dia bisa melayani Nebukadnezar. Karena salah satu dari manifestasi karunia roh, karunia hikmat. Karena semua hal-hal yang dari roh, tadi nomor 3 apa? Karunia. Bisa mengerti maksud saya? Hal-hal yang dari roh nomor 3, karunia. Jadi kenapa ini diberi? Untuk kepentingan kita semua. Berarti ada kebutuhan di situ. Ada kekurangan di situ. Jadi kalau kita nggak ambil, nggak nyatakan di tengah-tengah kita, gimana kita bisa memenuhinya? Kuranglah kita terus. Nomor 2. Memperkaya kita dalam segala hal. Memperkaya kita dalam segala hal. Sehingga tidak ada yang kekurangan di antara kita. Memperkaya kita dalam segala hal. Sehingga tidak ada yang kekurangan di antara kita. 1 Korintus pasal pertama. 1
1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Saya melihat di dalam roh, saudara. Kalian sedang bergerak keluar. Pergi ke domain-domainmu, ke keluargamu, ke marketplace. Sama seperti Yesus berjalan berkeliling. Engkau memegang tangan seseorang, menumpangkan tangan di atas seseorang, berdoa dengan belas kasihan, dengan kasih yang besar dari Kristus. Dia disembuhkan, dia dipulihkan, dia melompat, dia bergirang, dia bersuka cita. Karena engkau menyembuhkannya, memulihkannya. Saya melihat kalian semua sedang bergerak di situ. Demi nama Yesus. Sama seperti Yesus pernah hidup. Sekarang engkau hidup. Memanifestasikan kasihnya, kebaikannya, belas kasihannya. Aku melihat engkau sedang pergi ke teman-temanmu, ke kantormu, ke tetangga-tetanggamu. Dan memberikan kasih karunia ini. Membebaskan mereka, menyembuhkan mereka. Memulihkan hidup mereka. Keluarga-keluarga engkau pulihkan, engkau sembuhkan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Aku melihat engkau sedang berjalan, engkau sedang berlari, engkau sedang memasuki rumah demi rumah. Engkau sedang menaruh tanganmu di atas mereka. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang tawar hati diberi penghiburan, yang putus asa diberi semangat, diberi pengharapan. Engkau memulihkan keadaan-keadaan yang buruk. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Wow, wow, wow. Aku melihat demi nama Yesus. Aku melihat bagaimana engkau dengan agresif, dengan bersemangat, berjalan keluar, berjalan pergi, memberitakan kasih Tuhan, Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan semua orang yang buruk keadaannya. Demi nama Yesus. Sama seperti Yesus, demikianlah engkau sekarang. Demi nama Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di sorga. Demi nama Yesus. Semua yang kulihat ini, apa yang kulihat di alam roh ini, turun atasmu. Turun atasmu. Turun atasmu. Turun atasmu. Terjadi atasmu. Terjadi atasmu. Demi nama Yesus. Berdoa dalam roh 1 menit.
Haleluya. Haleluya. Dengarkan. Ini yang aku dengar dari Tuhan. Pintu sudah terbuka dalam hidupmu. Di mana karunia-karunia yang tersembunyi selama ini di dalam diri, saatnya dimanifestasikan, saatnya dilepaskan. Sebab pintunya sudah terbuka. Pintunya sudah terbuka. Sekarang tanganmu menjadi tangannya, kakimu menjadi kakinya, mulutmu menjadi mulutmu. Firman di mulutmu sama berkuasanya dengan firman di mulut Tuhan. Jika kau berkata kepada mereka sembuh, mereka sembuh. Jika kau berkata kepada mereka bebas, mereka bebas. Jika kau berkata kepada setan pergi, dia akan pergi. Sebab manifestasi dari karunia-karunia roh ini, pintunya sudah terbuka dalam hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Diberkatilah engkau anak-anakku, sebab Bapa kita murah hati. Dia Bapa yang baik, selama-lamanya baik. Dia memuliakan kita. Dia mempromosikan kita. Dia menjadikan kita terang dan bintang di langit untuk menuntun bangsa-bangsa kepada Yesus. Sebuah kehormatan namamu dipanggil. Sebuah kehormatan engkau dibawanya masuk dalam pekerjaannya. Dengarkan ini. Kita sedang hidup di akhir dari zaman akhir. Nasihat Papa, jangan buang waktu lagi. Jangan buang-buang waktu. Waktu sangat berharga. Demi nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus, kita yang menerima berkat ini sama-sama berkata amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Amin, amin. Tadi saya menyebut bahwa karunia-karunia roh ini akan memperkaya kita dalam segala hal. Sehingga tidak ada yang kekurangan di antara kita. Ayatnya itu di 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Kalau karunia-karunia Allah ini bekerja 100% di dalam kita, maka kita akan mengalami ayat 5 tadi. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala. Karena segala karunia bekerja di dalammu. Saya bisa mengerti maksud saya. Makanya di 1 Korintus lah Paulus menjelaskan tentang karunia roh. Karena di jemaat inilah paling berkembang karunia-karunia roh. Saking berkembangnya ada ketidakteraturan di situ. Makanya Paulus jadi mengatur kembali bagaimana berdoa bahasa roh, bagaimana bernubuat, bagaimana memanifestasikan karunia-karunia dalam perkumpulan jemaat. Karena mereka sangat kaya. Jadi ketika karunia roh ini maksimal, mereka tidak kekurangan sesuatu. Mengapa? Karena itu diberi untuk kepentingan bersama. Kalau diberi dan tidak kurang, ya kaya dong.
Makanya setan coba mengalihkan kita dari kebenaran ini. Itulah salahnya kita. Karena mungkin kita berpikir aku nggak punya. Siapa bilang? Semua orang yang memiliki roh Allah di dalamnya punya karunia-karunia roh. Ingat itu. Siapapun kita di sini mau baru bertobat atau tidak, punya karunia-karunia. Bisa paham? Nomor 3. Karunia-karunia roh ini akan membangun kehidupan jemaat. Nomor 3, membangun kehidupan jemaat. Jadi kalau ini kita biarkan bermanifestasi dengan bebas di rumah kita ini, setiap kehidupan individu akan terbangun. Mereka yang berdoa dalam bahasa roh membangun dirinya. Siapa yang bernubuat? Karena bernubuat salah satu karunia roh. Jadi membangun kehidupan jemaat, karunia-karunia roh itu. Kita akan terbangun makin dewasa dan seterusnya. Bukankah ini indah? Yang keempat, memberi kita kekuatan. Memberi kita kekuatan. Saya tahu tidak semuanya kita setiap hari kuat. Kadang-kadang kita lemah, makanya kita butuh saudara kita memanifestasikan karunia-Nya. Dan ketika dia memanifestasikannya, kita beroleh kekuatan. Ada ayatnya, saya akan kasih. 1 Korintus 14. Karena saya tidak membagikan padamu di luar konteks firman, saudara. Karena nggak boleh begitu. Karena ini penting untuk kalian. 1 Korintus 14, coba lihat ayat 31. 1 Korintus 14 ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang. Bisa mengerti? Lihat, sehingga kamu semua dapat belajar dan betul kan? Kita beroleh kekuatan dari pelayanan saudara kita. Karena karunia roh ini. Jadi yang pertama diberi untuk kepentingan bersama. Yang kedua memperkaya kita dalam segala hal sehingga tidak ada yang kekurangan. Yang ketiga membangun kehidupan jemaat. Yang keempat memberikan kita kekuatan. 5. Membawa gereja itu dalam kedewasaan ke arah Kristus. Membawa gereja itu dalam kedewasaan ke arah Kristus. Jadi gereja nggak boleh miskin di sini. Gereja harus memiliki karunia ini dan bermanifestasi. Baru dia dewasa. Nah, ini yang rindu saya ingin kita nyatakan di spirit expression. Makanya di minggu-minggu ke depan ini akan menjadi lebih mudah kita lihat nyata di sini. Karena saya akan membagikan bagaimana kita mendiscover karunia roh di dalam diri. Bisa paham? Nah, jadi dengan itu kita akan makin dewasa. Hebat bukan? Yang keenam, membawa gereja itu semakin efektif dalam panggilannya. Membawa gereja itu semakin efektif dalam panggilannya. Itulah 6 poin mengapa kita perlu karunia roh. Sekarang saya akan memberi subjudulnya adalah bagaimana aku bisa mengetahui karunia roh. Bagaimana aku bisa mengetahui karunia roh yang bekerja di dalam diriku. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya kita mendiscover, mengetahui. Saya akan memulainya dari ayat 1 Korintus pasal yang ke-12. Oh sorry. Sebelum itu kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya. Tulis dulu, sorry ya. Bisa kan? Gak mengampuni gak masuk surga. Oke? Kan tinggal di tret gitu, oke? Prinsip dulu. Karena ini penting, prinsip.
Prinsip tentang karunia-karunia roh yang pertama itu adalah di 1 Korintus pasal 12. Mari kita lihat dulu prinsipnya dulu ya, supaya kita nggak salah menerapkannya. Penting ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Prinsip tentang karunia-karunia roh. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang. Garis bawahi tiap-tiap orang. Bisa mengerti? Tulis tiap-tiap orang, garis bawahi. Jadi prinsip yang pertama ini adalah bahwa karunia-karunia roh itu ada pada tiap-tiap orang. Itu prinsip. Jadi kita nggak boleh bilang di sini aku nggak punya karunia-karunia roh. Tidak. Semua kita ada. Ingat itu. Itu prinsip loh. Jadi mana mungkin aku punya karunia-karunia roh. Tidak. Firman berkata kepada tiap-tiap orang. Titik. Siapapun kita di sini, pria dan wanita, remaja dan dewasa, sudah orang tua, punya ini. Tiap-tiap orang. Itu yang pertama. Lanjut. Dikaruniakan. Nomor 2 prinsipnya adalah dikaruniakan. Jadi nggak bisa kau ambil. Nggak bisa kau ambil. Itu dikaruniakan. Sekalipun kau pengen. Itu hak paten dari Roh Kudus. Jangan berusaha memilih karuniamu. Salah itu. Yang kedua dia dikaruniakan. Jadi bukan monopoli kita. Itu hak dari Roh Kudus. Jadi kalau kau memilih karunia A, B, dan C itu dikaruniakan. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah penyataan roh. Lanjut di situ, kan? Tetapi kepada tiap-tiap orang prinsip nomor 1. Bukankah begitu? Nomor 2 tadi dikaruniakan. Berarti nggak bisa kita ambil. Ini hak roh. Kemudian yang ketiga, penyataan roh. Penyataan roh ini prinsipnya adalah bahwa roh yang menyatakan itu kepada kita yang bersifat kayak tadi. Hal-hal dari roh. Jadi kita harus hidup dalam dimensi itu. Bisa paham? Jadi penyataan roh ini itu bicara tentang penyingkapan. Jadi roh itu nanti yang akan menyingkapkan itu padamu. Jadi kalau kita mau mengenali karunia roh, kita harus hidup dalam roh. Karena dia bersifat penyataan roh. Orang manusia duniawi tidak bisa mengerti. Karena baginya itu kebodohan. Jadi supaya kita bisa mengenalinya, kita harus hidup dalam roh. Karena ini penyataan roh. Clear di sini. Makanya manusia duniawi gak bisa mengakses, mengenali ini. Baginya itu kebodohan. Karena karunia roh bersifat apa? Penyataan roh. Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk kepentingan bersama. Nah itu dia, 4. Jadi karunia roh diberikan kepadamu bukan untukmu. Untuk kepentingan bersama. Makanya orang yang egois gak akan bisa mengenali karunia rohnya. Karena vesselnya gak cocok. Roh Kudus berkata aku menahannya. Aku menahannya. Kenapa? Dia egois. Karena tujuan dari karunia roh adalah untuk kita bersama. Paham maksud saya? Ini prinsip-prinsip harus kita pahami, saudara. Prinsip yang keempat. Sekarang prinsip yang kelima. Sampai berapa rupanya Papa? Tenanglah. 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Prinsip yang kelima adalah dikerjakan oleh roh yang sama. Apa ini? Sekalipun karunia-karunia kita berbeda, roh yang memberi itu sama. Roh Kudus. Kita harus ingat dong, gak ada roh lain. Roh Kudus. Bisa paham? Itu prinsipnya. Yang kelima. Yang keenam, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Yang keenam, yang memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ada di situ kan? Maksudnya ini gak ada karunia yang sama persis. Sekalipun karunia kesembuhanmu dengan dia sama. Gak sama persis. Oke, saya lanjutkan. Nomor 6 tadi apa? Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi misal begini. Mam bisa memiliki karunia kesembuhan. Ibu Nurti bisa memiliki karunia kesembuhan.
Pak Almer juga bisa memiliki karunia kesembuhan. Tapi tidak sama persis mereka melakukan itu. Tetap spesifik bagimu. Itulah kehebatan roh. Tidak ada yang sama persis. Itulah keajaiban roh. Hebat bukan? Tidak ada yang sama itu. Bisa mengerti? Contoh di rumah kita ini beda. Kasih karunia di rumah kita. Ini saya sudah kasih tahu. Apapun penyakitmu sembuh. 60% sampai 70%. Kau duduk di situ, nikmati ibadah, terhubung dengan Papa, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan selama ibadah akan menyembuhkanmu. Bukan berarti tidak ada yang sembuh seketika. Karena kasih karunia di rumah, tiap-tiap rumah itu beda-beda. Dan itu adalah hak dari Roh Kudus. Dan kita nggak perlu berkompetisi. Jangan berkompetisi, itu roh dunia itu. Tidak, nggak boleh kita berkompetisi. Masing-masing itu dianugerahkan. Bisa paham? Nah, jadi ini penting untuk kita sadari bahwa roh itu memberikan kepada kita tidak ada yang sama. Sekalipun karunia itu secara mayornya sama, garis besarnya, tapi secara implementasi itu bisa berbeda. Kita tidak bisa memonopoli Roh Kudus. Nggak bisa. Tahu kan kalau pelayanan seperti ini? Saya tahu saat dia bekerja, saya tahu dia saat dia tidak suka. Mengapa? Karena kita tidak bisa memonopolinya. Kadang khotbah kita terlalu keras pun, kalau muncul dagingnya dia mundur itu. Makanya kita harus tahu aliran roh itu seperti apa, saudara. Karena ini bukan hak kita di sini. Dia pemimpin kita. Saudara bisa paham maksud saya? Nah, jadi kita nggak bisa berkata, aku mau seperti dia. Itu udah roh kompetisi itu. Harus hati-hati, saudara. Kita bukan berkompetisi, kita berkolaborasi. Bapak dan anak harus bekerja bersama-sama. Dalam diri saya ada kasih karunia yang tidak ada padamu. Dan dalam dirimu ada kasih karunia yang tidak ada pada saya. Bapak rohani itu bukan segalanya. Kita harus bekerja bersama sebagai bapak dan anak. Saya tidak merasa tersaingi. Kau lebih hebat dari saya? Lebih kaya dari saya? Saya nggak merasa tersaingi. Karena saya bapakmu. Masa bapak anak saing-saingan? Justru saya berdoa kau lebih kaya dari saya. Lebih luas pelayanannya, lebih hebat, lebih ganteng lagi. Haleluya. Apa cemburu saya? Serius. Kita nggak berkompetisi, kita berkolaborasi. Bapak dan anak berdiri di pintu gerbang di kotanya. Maka pembapaan harus kita mengerti, jangan setengah-setengah. Karena banyak saya lihat diplesetkan di luar sana. Tidak. Tidak. Kita harus mengerti dengan baik pembapaan itu seperti apa. Banyak yang aneh-aneh saya dengar. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Tuhan mengampuni dosanya. Bapak itu tidak bos. Dia tidak bos. Dia tidak bisa segalanya. Dia butuh anak. Coba lihat Yesus. Dia Tuhan. Tapi lihat, sebelum dia memulai pelayanannya, dia memanggil dulu 12 muridnya. Dia aja belum memulai sampai murid-muridnya ada bersama. Karena dia tahu dia tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi. Saya nggak bisa menjangkau Ambon, Pak. Tapi Bapak bisa. Roh kita bisa bersama-sama. Kita bisa ikat janji, bisa covenant. Kasih karunia di sini mengalir di sana. Kasih karunia di sana mengalir di sini. Bisa mengerti? Gereja harus dibangun begitu. Bukan aku bisa. Bukan begitu. Hati-hati loh. Hati-hati. Nah, ini penting bagi kita. Karunia roh ini diberi untuk kepentingan bersama. Supaya kita makin besar, makin berkembang, makin hebat, bla 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 bla. Amin, amin, amin. Ada yang melongo? Oke, baik. Prinsip yang keenam tadi apa? Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Yang ketujuh, seperti yang dikehendakinya. Titik. Jadi waktu seperti yang dikehendakinya. Jadi waktu misalnya Pak Mari diberi karunia mujizat, itu kehendak Roh Kudus. Pak Almer diberi karunia kesembuhan, itu kehendak Roh Kudus. Bukan kehendak saya, kehendak Pak Almer.
Bukan, itu kehendak Roh Kudus. Haknya. Nah, gitu dia. Bisa mengerti? Coba kita ulangi prinsipnya. Nomor 1 apa? Berarti semua memiliki? Nomor 2? Dikaruniakan, bukan kita ambil, bukan kita usahakan. Itu diberi, dikaruniakan. Oke, nomor 3? Penyataan roh. Jadi ini nggak bisa kita akses dalam daging. Nggak bisa kita akses kalau kita tidak dewasa. Kita harus hidup dalam roh. Oke, nomor 4? Untuk kepentingan bersama. Makanya kita tidak bisa egois. Apa katanya di 1 Korintus pasal 13 setelah Paulus berbicara tentang karunia roh? Kalau tidak ada kasih, karunia itu tidak karunia itu tidak berguna. Bisa mengerti? Karena itu apa? Kasih kan untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau kita tidak berpusat untuk memberkati orang lain, karunia roh itu tidak berguna. Makanya dia harus untuk kepentingan bersama. Paham maksud saya? Yang kelima? Yes, berarti tidak ada sama persis. Ingat itu. Tidak ada sama persis. Coba ulurkan tangan kanan. Oke. Ini tangan kanan saya. Ketika saya berkata tangan kanan nggak kau ulurkan. Tapi coba lihat, sekalipun namanya tangan kanan nggak sama. Coba lihat. Bandingkan coba, nggak ada yang sama. Jadi kalau kita berkata siapa memiliki karunia kesembuhan, angkat tangan. Coba bandingkan, nggak ada yang sama itu. Kira-kira begitu. Tidak ada sama persis. Tidak ada. Kita akan bergerak dalam kespesifikan masing-masing. Yang berikut. Seperti yang dikehendakinya. Berarti ini adalah otoritas dari Roh Kudus. Nah, baru kita kembali ke judul yang tadi. Bisa 5 menit lagi ya? Bisa 5 menit lagi. Karena kita akan sambung besok. Besok kita akan masuk ke dimensi profetik. Dimensi profetik ini saya sudah bagikan tadi sama kalian. Kita mengetahui hal-hal yang diketahui oleh Roh. Bisa mengerti maksud saya? Oke, nggak lapar dan haus ini berarti. Berarti besok juga saya akan bagikan ini. Lihat. Bagaimana kita bisa mengakses kekayaan Abraham. Ikat janji kekayaan. Ini hebat sekali. Amin. Ini datang besok. Amin. Ini penting sekali. Nah, jadi walaupun ini masih gantung, datang besok ya. Nggak perlu kita harus digantung, saudara. Yang penting biarlah bahan ini aja yang gantung. Oke, apa tadi subjudulnya? Oke. Yes, bagaimana aku bisa mengenali karunia-karunia roh dalam diriku? Nomor 1, kita lihat di 1 Korintus pasal 12. Setelah itu kita selesai. 1 Korintus pasal 12. Jadi supaya kita bisa mengetahui karunia roh dalam diri kita, ini yang harus kau lakukan pertama. Apa itu? Nomor 1, 1 Korintus 12 ayat pertama. Lihat. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi pertama yang harus kita lakukan supaya kita tahu karunia-karunia roh kita itu, kita harus mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh. Coba selama ini kita kan nggak tahu. Coba kalau saya tanya, berapa karunia-karunia roh? Apa saja itu? Kan sebagian aja kita yang tahu kan. Ya bagaimana itu kita tahu dalam diri kita. Semakin kita banyak tahu tentang kebenaran itu, semakin hidup dia dalam diri kita. Jadi yang pertama yang harus kau tahu adalah mengetahui kebenarannya. Tadi kita sudah bicara kegunaannya, sudah berbicara prinsipnya. Itu bagian mengetahui. Nah, contoh yang ketiga apa bagian mengetahuinya? Kita tahu karunia-karunia itu apa? Coba lihat. Supaya kita baca dulu. Ada 9. Nah, ini kita garis bawahi coba. Karena ini adalah bagian untuk kita bisa mengetahui karunia roh. Kita harus tahu kebenarannya. Ayat yang ke-8. Nanti garis bawahi dan kita jumlahkan 9. Oke? Jadi yang 9 karunia ini ada di ruangan ini sekarang. Termasuk karunia mujizat. Yes! Kenapa nggak muncul? Karena kau nggak tahu selama ini.
Kan ralabakada bahande. Itu dia. Yuk kita pulang. Ayat 7, ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Garis bawahi, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Besok saya akan jelaskan maksudnya ini apa ya. Catat aja dulu. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Lanjut. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lanjut. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Yang ketiga, roh memberikan karunia iman. Garis bawahi sudah. Lanjut. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia menyembuhkan. Bisa paham maksud saya? Kok 50% ya? Bisa maksud saya? Oke. Karunia menyembuhkan ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Karunia mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Yang berikut karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 9 kan? Kita harus mengetahui kebenarannya, saudara. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. 2, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 3, karunia iman. 4, karunia untuk menyembuhkan. 5, karunia untuk mengadakan mukjizat. 6, karunia untuk bernubuat. 7, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9, coba lihat ketika kalian tahu sedemikian jauh ini, hampir 1 jam ini. Makin bagaimana rohmu terhadap karunia roh? Kan? Makin kau kejar kan? Makin kau inginkan, makin mendekat kan? Itu dia. Jadi kalau ini mau kita ketahui dan bekerja dalam hidupmu, ketahui kebenarannya. Kalau saya tanya misalnya karunia hikmat itu maksudnya apa? Ini pun harus kita ketahui. Karunia pengetahuan itu apa? Apakah aku baca buku banyak-banyak? Itu coba. Maksudnya ini apa? Besok saya jelaskan, oke? Karunia iman. Kan kita sudah diberi ukuran iman. Ini karunia iman lagi, apa bedanya? Bisa mengerti? Kan kita sudah diberi ukuran iman. Bisa mengerti? Tapi karunia iman diberi lagi, apa sih maksudnya? Kira-kira begitu. Membeda-bedakan roh, apa sih maksudnya? Bisa mengerti? Besok saya akan jelaskan satu persatu. Makin kau tahu kebenarannya, makin dekat dia. Kau bahagia? Ya bahagialah, kalau enggak nanti saya enggak bahagia. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang pertama supaya kita bisa mendiscover, mengenal, mengetahui karunia roh yang ada padamu? Kita harus mengetahui kebenarannya. Poin 2 dan 3 kita sambung besok. Dan seterusnya kita masih punya hari besok dan besoknya lagi. Pesan Papa setelah selesai langsung pulang, langsung istirahat yang banyak. Seperti tadi malam jam 6. Istirahat kita sampai besok pagi cukup pulih fisik dan tubuh kita. Nah, jadi supaya besok bisa lebih fit, terus langsung istirahat. Oke? Ulang kembali dan istirahat dengan baik supaya besok kita bisa bersama-sama di sini lagi. Ada amin? Tanpa terasa besok sudah hari ketiga. Nah, terasa, tapi ya itulah waktu. Mari kita bangkit berdiri. Katakan kanan kirimu datang besok. Tubuhmu harus fit. Banyak istirahat ya. Nah, ini Pak Almer harus dikusut nih Pak.
Dari Ambon tuh naik pesawat ya Pak ya. Katakan lagi, fit, segar, kuat. Nah, gitu dia. Kayak seperti sekarang ini coba. Gak ada yang ngantuk. Atau karena gak saya tengok. Haleluya. Oke, mari angkat tangan ke sorga. Bapak terima kasih buat hari ini. Engkau melimpahi kami dengan roh dan firman. Dengan royal banyak berkelimpahan. Kami senang, kami sukacita. Kami kuat, kami menyala-nyala. Iman kami bertambah kuat, bertambah besar. Kami percaya panggilan kami besar. Dan kami percaya Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk Indonesia yang baru. Kami siap untuk Indonesia yang baru. Haleluya. Haleluya. Siapkan terus kiribat kami, bejana kami, kapasitas roh kami. Semakin besar, semakin lebar untuk menampung lebih banyak. Lebih banyak, lebih banyak. Demi nama Yesus. Sebentar berdoa saudara, supaya kapasitasmu diperlebar. Sehingga besok apapun yang Tuhan curahkan, selalu ada ruang kosong untuk diisi. Selalu ada ruang kosong untuk diisi. Demi nama Yesus. 1-2 menit kau berdoa. Demi nama Yesus aku berkata, biarlah kapasitasmu diperlebar. Biarlah bejanamu semakin besar. Diisi, diisi, diisi. Aku memberkatimu dengan kapasitas roh yang lebih besar. Bejana yang lebih lebar, lebih dalam. Demi nama Yesus. Harosoko makalah heresente lalabahai. Ayo 1-2 menit. Siap besok, siap besok. Romo nomoro labaka baba bahaya. Leno nomoro somoko lare kama baba handi. Ilendo bobo kaba handi dalam baba. Ayo perlebar kapasitas rohmu. Perlebar kapasitas rohmu. Untuk besok siapkan bejanamu. Untuk diisi lebih lagi. Hari beda bara lama-lama. Hari beda bakara lama-lama. Hile keme sobora lama-lama. Oh hak sikirele breke bahandirelebe. Ayo sebentar lagi, ayo. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Engkau berbeda, engkau naik level. Semakin hebat, semakin kuat terus. Oh ralama sando bohole krababa. Yende bebe komo sabale. Ayo semuanya. Kirebeke syakariandara laraba. Rebeke nama rabaka nama kaseke toko maya larabayande. Rebeke nama larabaka nama larabai. Boleh dipush sebentar lagi, ayo. Push. Dorong terus. Ayo. Dorong terus. Sakarabaka nama syerabai. Supaya kapasitas kita naik besok. Rika malarabaka nama. Dorong. Rika marama. Jangan biarkan kelemahan fisik, kelelahan karena mau berakhir kau tidak bisa menangkap sesuatu. No way. Rabaka nama raba. Yerreteke nama rabaka namu. Rika manandere beke nama baraba rebe. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Rebeke nama karaba sokora bandere berebe. Robo bobo shikara rabaka nama. Yang broto molara yai. Arroto mokolara baraba. Yerebe. Kita adalah orang kuat yang membawa senjata. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita adalah orang kuat. Rebeke nama. Ya breke nama raba. Shoroboko rabaka nama. Holy Spirit, Roh Kudus, rabata nama. Yang breke nama. Ramayana sikarara tokoraba. Ye breke nama show. Yang broko larabayande. Reke merebe rababa. Rebe rababa. Robo rasyakariandarabai. Kau akan memimpin kami ke tempat di mana emas ada. Shandorobo rabai. Di mana permata ada. Di mana peningkatan ada. Di mana pison ada. Ada Gihon, ada Efrat, ada Tigris. Rabababababai. Ye breke nama raba. Ye broko shata kaya raba. Ye brete korala raba. Ye brosoto morabai. Kami akan terus mendorong Tuhan. Kami tidak akan lelah mendorong sampai kami
kami sampai di Gion, sampai kami di Pison, sampai kami di Tigris, sampai kami di Efrat. Haleluya. Biarkan engkau tidak pernah beristirahat lagi sejak hari ini, mengejar rohnya, memasuki alam roh, sebab ini adalah tahun ekspresi roh. Oh, di mana seluruh ekspresi kedagingan berakhir oleh anugerahnya di dalam nama Yesus. Mulailah zaman kebenaran, berakhirlah zaman dosa, karena kita ada di dalam roh, bergerak oleh roh, oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerahnya. Biarkan kami masuk, Tuhan. Kami mau di sana. Kami mau di sana. Kemuliaan ada di sana. Kemenangan ada di sana. Kekuatan ada di sana. Haleluya. 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 Sebab kami harus bangkit bagi Engkau. Irana suraba. Kami harus bangkit bagi Engkau. Ada urgensi di alam roh untuk kami bangkit bagi Engkau. Dengarkan di rohmu, roh itu mendorong kita untuk kita bangkit bagi Dia. Ini bukan waktu untuk santai. Ini bukan waktu berlengah-lengah. Tidak. Apa yang bisa kau kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Hidup di alam roh segera. Bukan besok. Bukan besok. Ketika Maria berkata, let it be done to me according to your word. Sejak saat itu, Maria mengalami kehamilan. Terjadilah itu padamu. Terjadi padaku. Kita harus bangkit di tempat di mana kita seharusnya. Oh, haleluya. Rasakan urgency in the spirit. Oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan. Setiap kami Tuhan merasakan urgency ini, sehingga kami bisa meninggalkan beban dan dosa yang merintangi. Sebab harus kami berlari cepat. Berlari segera. Berlari cepat. Melupakan apa yang di belakang kami dan berlari-lari kepada tujuan. Oh, in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Tidakkah kau rasakan roh itu ingin kau bangkit? Tidakkah kau rasakan? Rasakan. Allah mau kita bangkit. Segera bangkit. Dengarkan urgency in the spirit ini. Gereja harus bangkit. Kau dan aku harus bangkit. Bangkitlah rohmu. Bangkitlah. Oh, bangkitlah. Sebab kita ada untuk generasi ini. Kita ada untuk memenangkan generasi ini. Kita ada dilahirkan Allah untuk generasi ini. Supaya kita memberikan porsi kita. Porsi maksimal. Kenapa kita ada di generasi ini? Oh, Allah akan berkata, benarlah aku melahirkan kamu di generasi ini. Sehingga porsi maksimal bisa kau berikan. Porsi yang maksimal bisa kau berikan. Setiap kita punya porsi, setiap punya bagian untuk kita menyelesaikan agenda dan musim Tuhan. Di dalam nama Yesus, beri kemuliaan kepadanya. Haleluya. 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 Amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, mari kita angkat tangan kita semua. Memohon kasih karunia-Mu Tuhan. Supaya roh pengertian, roh pemahaman bekerja kuat dalam diri kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Oh Tuhan, masa lalu yang berpangku tangan berhenti dalam nama Yesus. Kami tahu segera apa yang harus kami kerjakan. Oleh tuntunan roh-Mu bagi kepentingan-Mu, agenda-Mu. In the name of Jesus. Yes, saya merasakan saudara. Urgency in the spirit. Kau harus cepat bangkit. Lakukan apa saja yang membuatmu cepat dewasa. Lakukan apa saja yang membuat ukuran Kristus, ukuran Dia dalam dirimu, itu segera dibentuk. Lakukan apa saja. Merenungkan firman-Nya, berbahasa roh. Lakukan apa saja. Apa saja. Supaya kedewasaanmu segera. Supaya kedewasaanku segera.
Aku melakukan baik karena tidak ada kita yang dipanggil menjadi penonton. Kita pemain. Kita pemain. Kita pemain. Thank you God.